Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang hidup, hidup ini dapat kita persamakan seperti rangkaian keputusan. Life is a series of decisions. Hidup ini merupakan rangkaian dari keputusan-keputusan. Karena sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, setiap orang setiap hari harus membuat keputusan-keputusan. Bahkan kalaupun saudara tidak bersedia membuat keputusan, sebenarnya saudara sudah membuat keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Jadi tidak ada orang yang dapat menghindarkan diri dari membuat keputusan. Dari sejak kita akil balik, artinya sadar akan diri kita, sampai kepada hari ini, entah berapa banyak keputusan yang kita telah buat. Ada berjuta-juta keputusan yang telah kita ambil. Dan bukan hidup ini merupakan rangkaian keputusan. Lebih jauh lagi, kalau kita menjadi kita hari ini, itu antara lain karena keputusan-keputusan yang kita telah buat di masa lampau. Saudara menjadi saudara hari ini sebagai buah dari keputusan-keputusan yang saudara telah ambil di masa silam. Bahkan kalau saudara ada di dalam ruangan ini, duduk di kursi yang saudara duduki, mengenakan pakaian yang saudara kenakan, itu juga merupakan rangkaian keputusan yang saudara telah buat. Karena hari ini saudara memutuskan untuk datang beribadah, maka saudara ada dalam gedung ini. Karena pada waktu saudara memasuki ruangan ibadah ini, saudara mengambil keputusan untuk duduk di tempat di mana saudara sedang duduk, itu sebabnya saudara ada di tempat di mana saudara sedang duduk saat ini. Di waktu saudara akan berangkat menuju tempat ini, saudara membuka almari pakaian saudara dan melihat ada sekian banyak baju, gaun yang ada di sana, dan saudara putuskan inilah yang saya akan kenakan, dan itu sebabnya saudara ada dalam gedung ini, duduk di kursi yang saudara duduki, mengenakan pakaian yang saudara kenakan, karena rangkaian keputusan yang telah saudara buat. Dan kita sangat menyadari, keputusan-keputusan yang tepat mengakibatkan hidup kita ini berbahagia. Sebaliknya, keputusan-keputusan yang keliru mendatangkan penyesalan yang mendalam bahkan berkepanjangan. Berarti, saudara-saudari, betapa pentingnya bagi kita untuk mampu membuat keputusan yang benar. Supaya dengan demikian hidup kita ini menjadi indah, bahagia, dan bermakna. Karena tidak sedikit orang yang hidup di dalam penyesalan karena dia memutuskan keputusan yang keliru. Memutuskan untuk beli barang yang seharusnya tidak usah dia beli. Memutuskan untuk bergaul dengan orang yang semestinya tidak usah dia bergaul. Memutuskan untuk pergi ke tempat yang semestinya tidak usah dia kunjungi. Dan karena keputusan-keputusan yang keliru tadi mengakibatkan hidupnya menjadi porak-poranda. Sangat perlu dan sangat penting bagi kita untuk mampu membuat keputusan yang benar.
Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat membuat keputusan yang benar? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah faktor yang mempengaruhi dikala kita membuat keputusan? Saudara-saudari, salah satu faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi keputusan yang kita buat atau pilihan yang kita ambil adalah cara pikir kita. Cara kita berpikir mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Di saat seorang pemuda dihadapkan kepada pilihan antara dua orang pemudi. Atau sebaliknya. Di saat seorang pemudi dihadapkan kepada pilihan dua orang pemuda. Yang satu tampan atau cantik. Yang satu lagi hidup cinta kepada Tuhan. Mana yang harus diambil dan mana yang harus dipilih? Ya, saya tahu kalau kita boleh minta, kita akan minta yang tampan dan cinta kepada Tuhan. Tetapi ini agak langka. Orang seperti saya ini agak langka, saudara. Mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita putuskan? Di situ, saudara-saudari, peranan dari pola pikir kita. Karena itu penting dan perlulah bagi kita untuk memiliki pola pikir yang benar, supaya keputusan-keputusan yang kita buat benar, dan akibatnya hidup kita berbahagia. Saya ingin mengajak kita untuk melihat Alkitab. Bukalah bersama dengan saya surat Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya ulang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. Berubah oleh apa? Pembaharuan. Pembaharuan apa? Budi. Pembaharuan pola pikir. Supaya apa? Kalimat berikutnya perhatikan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita ini harus dibaharui, kata Alkitab, supaya dengan demikian kita tahu mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang sempurna, mana yang tidak. Artinya, kalau pikiran kita tidak dibaharui, artinya kalau pikiran kita masih serupa dengan dunia, artinya kalau pikiran kita adalah pikiran seperti waktu kita belum mengenal Kristus. Di saat kita belum mengenal Kristus, kita tidak dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Yang salah kita anggap benar, yang benar kita persalahkan. Sebelum kita mengenal Kristus, pikiran kita istilah bahasa Inggris keblinger. Yang baik kita anggap tidak baik, justru yang tidak baik kita anggap baik. Sebelum kita mengenal Kristus, saudara-saudari, pikiran kita buta. Dan jangan anggap remeh pikiran ini. Jangan anggap enteng pentingnya memiliki pikiran yang benar dan bermutu. Tadi pagi saya bercerita tentang seorang kenalan saya.
Yang bersangkutan adalah gembala sebuah gereja Indonesia di Amerika. Ia bermaksud untuk mengundang John Maxwell berbicara di dalam seminar yang dia mau adakan di gerejanya. Seperti yang tentu saudara mengetahui, John Maxwell adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal dan pembicara seminar yang sangat laris, bukan hanya di Amerika, tetapi di berbagai negara di dunia. Jadi kenalan saya ini mengirim surat kepada lembaga Enjoy namanya, lembaga yang menaungi dan mengatur profesi, kegiatan, dan pelayanan dari John Maxwell. Bertanya kemungkinan bagi John datang melayani di dalam seminar yang dia mau adakan di gerejanya. John Maxwell adalah pembicara bukan dalam lingkup gereja saja, tetapi dia berbicara di berbagai macam perusahaan. Bukan hanya perusahaan Kristen, tapi segala macam perusahaan di dunia. Karena dia seorang pembicara yang terkenal. Tak lama kemudian datang surat jawaban dari lembaga yang mengatur dan mengorganisir kegiatan dari John Maxwell. Surat jawaban yang mengatakan John Maxwell dengan senang hati memenuhi undangan dari kenalan saya ini. Hanya saja karena jadwal bicara dia sangat penuh, maka John baru dapat memenuhi undangan tersebut 1 tahun yang akan datang. Artinya untuk mengundang John Maxwell itu harus antre 1 tahun di depan, saudara. Dan seperti pertanyaan teman saya melalui surat sebelumnya, yaitu apakah persyaratan untuk mengundang John Maxwell? Di situ dijelaskan kalau mengundang John Maxwell biayanya tidak terlalu mahal. Untuk mengundang John Maxwell berbicara dalam 1 sesi 60 menit, biayanya hanya $50.000 saja. Kurang lebih 600 juta rupiah. Hampir seperti tarif bicara saya, saudara-saudari. 60 menit, 600 juta. Berarti 1 menit, 10 juta. Tuh. Jadi kalau John Maxwell bicara dia batuk, itu artinya sudah 1 juta hilang tuh batuknya. Ongkosnya mahalnya bagaimana, saudara? Nah, untuk itu pun orang harus antri 1 tahun di depan. Dari sana saja kita dapat membayangkan betapa berbobotnya isi paparan dari John Maxwell. Kalau apa yang dia paparkan tidak berbobot, kalau apa yang dia paparkan tidak bermutu, pasti orang tidak mau mengundang dia dengan membayar $500 miliar lebih. Betapa bermutunya pikiran-pikiran dalam diri John Maxwell yang dia paparkan melalui seminarnya. Kalau pikiran-pikiran dalam diri John Maxwell tidak bermutu, tentu isi seminarnya tidak bermutu, dan akibatnya orang tidak akan mau bayar senilai seperti yang tadi saya katakan. Singkat cerita, saudara-saudari, jangan anggap remeh pikiran. Karena pikiran yang bermutu membuat hidup kita bermutu. Dan pikiran bermutu membuat kita mampu membuat keputusan-keputusan yang bermutu. Dan yang mengakibatkan hidup kita tidak akan kita sesali. Sebaliknya kalau pikiran-pikiran kita seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua Roma pasal yang 12. Tidak tahu mana yang benar dan salah. Tidak tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Tidak tahu mana yang mulia dan yang hina. Tidak tahu mana yang sempurna dan yang tidak sempurna. Tidak tahu mana kehendak Allah dan mana yang bertentangan dengan kehendak Allah. Akibatnya saudara-saudari, kalau kita hidup di dalam pikiran yang seperti itu, keputusan-keputusan yang kita buat pun akan kacau, dan hidup kita pun akan porak-poranda. Disinilah pentingnya hidup mengikut Yesus.
Karena dengan mengikut Yesus, saudara-saudari, kita bukan hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi dengan mengikut Yesus kita juga dilepaskan dari kuasa dosa yang membelenggu pikiran kita, yang membutakan pikiran kita. Saya ulang. Disinilah berkat dari hidup mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus bukan hanya kita dibebaskan dari hukuman dosa dan dengan demikian kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu pasti adanya. Tetapi bukan hanya itu berkat dari mengikut Yesus. Dengan mengikut Yesus, pikiran kita yang gelap, yang terbelenggu oleh dosa itu dilepaskan dan pikiran kita dibaharui. Kata Roma pasal yang ke-12 tadi. Dibaharui dan terus menerus dibaharui. Sehingga hidup kita dan pikiran kita semakin lama semakin indah, semakin lama semakin bermutu, semakin lama semakin sesuai dengan pikiran Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ke-10 mengatakan sebagai demikian. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus. Saya ulang. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Dibaharui. Apanya dibaharui? Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 2, pikirannya terus menerus dibaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara-saudari, ikut Yesus itu bukan sekedar ganti hobi. Dulu sebelum ikut Yesus, hobinya mancing. Sesudah ikut Yesus, hobinya menyanyi. Karenanya kalau sebelum ikut Yesus, minggu pergi mancing. Sekarang sudah ikut Yesus, minggu pergi ke gereja menyanyi pujian rohani. Bukan sekedar itu. Ikut Yesus bukan sekedar berubah di dalam kebiasaan. Lebih dari semua tadi, ikut Yesus artinya mengalami perubahan dalam pola pikir. Dari pola pikir yang tadi saya sudah jelaskan keblinger menjadi pola pikir yang benar. Dan terus menerus dibaharui. Semakin lebih benar, semakin lebih benar, semakin lebih benar, semakin lebih benar, semakin lebih benar. Kata Kolose pasal yang ketiga 10 terus menerus dibaharui. Sehingga hidup ini harus semakin meningkat. Meningkat apanya? Pikirannya. Dalam hal apa? Mutunya. Dalam hal apa? Benernya. Dalam hal apa? Mulianya. Hidup saya hari ini dengan hidup saya minggu lalu harus berbeda. Apa bedanya? Bukan jumlah ubannya yang berbeda. Ya, itu berbeda. Tetapi lebih dari jumlah uban yang harus berbeda, cara pikirnya. Hidup saya hari ini dengan kehidupan saya bulan lalu harus berbeda. Apa bedanya? Cara pikirnya. Hidup saya hari ini dengan hidup saya tahun lalu harus berbeda. Apa bedanya? Cara pikirnya. Dalam hal ini berbeda karena berubah semakin lama semakin lebih benar, semakin lama semakin lebih genah, semakin lama semakin lebih mulia. Dan hanya dengan demikian hidup kita ini akan semakin lama semakin lebih bermutu. Saudara, tentu saudara pernah mendengar istilah Kaizen. Kaizen itu prinsip dan cara orang Jepang di dalam bekerja. Kaizen artinya continuous improvement. Perubahan yang membuat maju. Yang bersifat continuous, terus menerus.
terus menerus berubah supaya semakin lama semakin maju. Saya pernah tinggal sekian lama di Jepang pada waktu saya masih bekerja. Saya oleh perusahaan ditaruh di perusahaan NEC di Jepang untuk belajar mendesain pabrik gelas di sana. Dan selama saya berada di Jepang, salah satu hal yang saya pelajari di antara banyak hal yang saya pelajari di situ adalah prinsip Kaizen ini. Dalam prinsip Kaizen, setiap pegawai, siapapun dia, semua pegawai, setiap hari harus berpikir, perubahan apa yang dapat aku lakukan hari ini untuk membawa kemajuan bagi perusahaanku. Semua orang, bukan hanya bosnya saja. Sampai tukang sapu pun harus mikir. Perubahan apa yang harus aku lakukan dan dapat aku kerjakan hari ini untuk membawa kemajuan bagi perusahaan tempat aku bekerja. Setiap orang harus mikir. Mikir apa? Berubah. Berubah untuk apa? Maju. Sekecil apapun perubahan itu, kalau itu membawa kemajuan bagi perusahaan, maka hari itu terjadi kemajuan dalam perusahaan. Bagi tukang sapu, mungkin dia tidak mampu mengubah banyak hal. Tetapi kalau dia mampu mengubah, katakan saja, posisi dari tempat sampah. Kalau hari ini dia masuk kantor, dia mikir, tempat sampah ini sudah sekian tahun di sini. Kalau misalkan saya pindah ke pojok sana, jadi lebih baik tidak ya? Kalau ternyata saya pindah ke sana, akibatnya ruangan jadi lebih indah. Tempat orang melempar sampah lebih praktis. Lebih baik saya pindahkan. Dengan hanya memindahkan tempat sampah ke tempat yang baru, saya sudah membawa kemajuan dalam perusahaan saya. Sekecil apapun, ada kemajuan. Dan kalau tiap hari diisi kemajuan, 1 minggu ada kemajuan besar, 1 bulan ada kemajuan lebih besar, 1 tahun ada kemajuan yang lebih besar. Karena tidak ada kemajuan besar tanpa dimulai dengan kemajuan kecil-kecil, terus menerus saudara-saudari. Nah, prinsip ini dalam keyakinan saya bukan hanya harus berlaku dalam perusahaan, tetapi dalam gereja juga. Orang harus berpikir tiap hari, perubahan apa yang aku dapat lakukan untuk membawa kemajuan dalam gerejaku? Bukan hanya di dalam gereja, termasuk dalam kehidupan pribadi. Perubahan apa yang harus terjadi dalam hidupku hari ini supaya hidupku semakin bermutu. Saudara-saudari, Jepang negara yang kalah perang pada tahun 45, ekonominya kocar-kacir. Kalau hari ini menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, itu antara lain adalah karena dampak dari Kaizen. Kalau Kaizen saja mampu mengangkat satu negara yang kocar-kacir menjadi negara yang sekuat hari ini, berarti prinsip yang sama yang dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 10, terus-menerus dibaharui, akan mengubah hidup kita dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berguna, dari hidup dalam kegelapan, hidup di dalam terang Allah, dari hidup dalam keadaan hancur, hidup di dalam bahagia. Kita sudah sampai kepada bulan Juni ini. Setengah tahun hampir kita lewati. Coba pikir sejenak. Hari ini dengan setengah tahun yang lalu, bagaimana hidup saudara? Tetap sama-sama saja, same wae. Januari dan sekarang ya begitu saja, cara mikirnya nggak berubah. Bahkan kalaupun berubahnya semakin terpuruk. Dulu keblinger semakin lebih keblinger. Dan semakin lebih ngacau. Mari isi 6 bulan di depan. Dengan cara pikir yang baru. Dengan cara pikir yang semakin bermutu. Supaya di akhir tahun nanti. Pada waktu saudara mengakhiri tahun 2014. Waktu saudara menoleh ke belakang, saudara tidak menyesal. Karena saudara telah mengisi tahun ini dengan kemajuan. Maju dalam apa? Mutu hidup. Dengan cara apa? Pikiran dibaharui. Dibaharui supaya semakin apa? Semakin serupa, kata ayat yang ke-10 dari Kolose 3. Semakin serupa dengan gambar kalik kita. Semakin serupa dengan pikiran Kristus.
semakin serupa dengan pikiran yang ada di dalam dia. Saudara-saudari, Tuhan adalah pribadi yang berpikir. Dan pikiran-pikirannya dia tuangkan di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya itu dituliskan di dalam Alkitab. Berarti kalau kita ingin hidup kita semakin lama semakin bermutu, langkah yang pertama dan paling utama, biar firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini mengisi pikiran kita. Kalau pikiran kita diisi firman Tuhan, pikiran kita akan jadi bermutu. Kalau pikiran kita isi dengan sampah, maka hidup kita akan jadi seperti tong sampah. Saya mau beritahu saudara-saudari, apakah pikiran kita ini akan menjadi almari besi, tempat di mana orang menyimpan berlian perhiasan, atau menjadi tong sampah, tergantung keputusan kita. Tergantung kepada apa yang kita isikan. Kalau yang kita isikan dalam pikiran kita ini adalah firman Tuhan yang indah dan mulia, maka pikiran kita seperti almari besi yang penuh dengan perhiasan. Tetapi kalau yang kita isikan dalam pikiran kita ini, hal-hal yang hina, hal-hal yang najis, hal-hal yang mudarat, hal-hal yang tak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia, maka pikiran kita akan menjadi tong sampah. Kita harus pikir dan harus ambil putusan hari ini. Kita mau jadi almari besi, tempat di mana tersimpan perhiasan, atau jadi tong sampah. Kita harus ambil putusan. Beritahu kanan kiri saudara, saya tidak mau jadi tong sampah. Oleh karena itu jangan isi pikiranmu dengan kepahitan, dendam, benci, iri, cemburu. Semua itu membuat pikiran kita seperti tong sampah. Lihat orang lain maju, cemburu. Lihat orang lebih berhasil, iri. Hati penuh dengan dendam. Kata Kolose pasal atau kata Roma pasal yang pertama tadi, Roma 12 ayat pertama, pikiran penuh dengan dusta. Saudara-saudari, akibatnya hidup kita seperti tong sampah. Ikut Yesus, tong sampah harus menjadi almari besi penuh dengan perhiasan di dalamnya. Dan saya mau beritahu, Yesus mau lakukan itu. Dia mau kerjakan itu. Karenanya dia menyampaikan firman-Nya. Karenanya masukkan firman Allah dalam pikiran kita. Dan karena itu bacalah Alkitab. Bagaimana kita dapat mengisi pikiran kita dengan firman Allah kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan untuk itu baca Alkitab. Tentu saudara lihat tadi di awal ibadah pengumuman, gerakan membaca Alkitab Perjanjian Baru. Ini sangat perlu dan sangat baik dan sangat penting. Kalau saudara ingin tahun ini pikiran saudara menjadi semakin bermutu, isi 6 bulan terakhir sebelum tahun 2014 selesai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang berkata amin. Saya mau ulang sekali lagi. Kalau saudara ingin mengisi tahun 2014 menjadi pikiran yang bermutu, isi 6 bulan terakhir pikiran saudara dengan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Begitu buka mata, jangan pikirkan yang lain. Baca Alkitab. Begitu buka mata di pagi hari, pikirkan satu hal, yaitu firman Tuhan. Kita ingin hidup bahagia. Kita ingin hidup bermutu, sederhana caranya. Buka mata, jangan pikirkan benci, dendam, ngamuk, sejenisnya. Kalau itu kita mulai hari dengan pikiran seperti itu, hidup kita sepanjang hari tidak akan bahagia. Tetapi kalau begitu kita bangun tidur, yang kita pikir Tuhan itu baik, Tuhan itu indah, Tuhan itu sungguh ajaib. Puji Dia, cari firman-Nya, baca itu, isi dalam pikiran saudara. Hidup saudara sepanjang hari itu akan penuh dengan berkat Tuhan. Hidup saudara sepanjang hari itu akan jadi indah. Saudara-saudari, kalau kita mau hidup bermutu, isi setiap hari dengan hal-hal yang bermutu. Karena mutu hidup kita sangat tergantung kepada bagaimana kita mengisi hidup ini. Mutu hidup kita tergantung bagaimana kita mengisi waktu kita. Umur panjang belum tentu hidup bermutu. Kalau kita isi waktu yang panjang dengan hal-hal yang tak bermutu.
Hidup kita mungkin tidak panjang. Yesus umurnya pun cuma 33,5 tahun. Tetapi siapa yang dapat mengingkari dan menyangkali bahwa Yesus hidupnya sangat bermutu. Hanya 33,5 tahun tetapi hidupnya sangat bermutu. Mengapa? Karena dia isi hidupnya dengan hal-hal yang bermutu. Mari kita isi hidup kita. Paling tidak 6 bulan di depan dengan hal-hal yang bermutu. Supaya kita bisa akhiri tahun ini dengan hidup yang sangat bermutu. Yang kedua, yang akan membuat hidup kita semakin lebih bermutu adalah kalau firman Tuhan yang kita baca bukan sekedar menjadi pengetahuan dalam benak kita. Tetapi karena ada Roh Kudus yang bekerja, yang membebaskan pikiran kita, yang membaharui hidup kita. Kalau saudara baca sendiri nanti, saya tidak akan bacakan bagi saudara 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 18. Saya ulang. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 18. Di sana dikatakan, kalau orang belum kenal Yesus, kalau orang belum ikut Yesus, pikirannya itu seperti tertutup, tertudung. Sehingga dia tidak bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena pikirannya itu buta, pikirannya butuh, pikirannya itu tertutup. Kata 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Tetapi kalau orang itu berbalik kepada Allah, dia bertobat, maka Allah yang adalah Roh itu akan memerdekakan dia, pikirannya akan dibuka, karena di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kalau kita baca Alkitab seperti hanya baca koran, pengetahuan kita bertambah, hidup kita tidak berubah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan membuka diri kepada kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membuka pikiran kita dan mengubah pikiran kita. Sehingga firman Allah itu bukan hanya kata-kata yang mati, tetapi firman yang menghidupkan dan mengubah kehidupan kita. Di sini pentingnya saudara-saudari membuka hati, berdoa, meminta Roh Kudus mencerahkan pikiran kita, sehingga firman yang kita baca bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi mengubah kehidupan. Tidak sedikit orang yang tahu ayat, tetapi hidupnya begitu-begitu saja. Tidak sedikit orang yang pandai teologi, tetapi hidupnya tidak berubah. Karena firman Allah hanya sekedar menjadi pengetahuan. Tetapi kalau dia membuka diri kepada kuasa Roh Kudus akan memerdekakan dirinya. Dan saya mau sampaikan, kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Apa yang mustahil bagi manusia, kalau Roh Kudus sudah bekerja, Tuhan akan membuka pikiran yang bersangkutan. Satu hari saya diundang oleh seseorang yang ibunya meninggal. Dan dia minta supaya saya datang memimpin ibadah di dalam menghibur keluarga karena meninggalnya sang ibu. Ibadah itu tidak diadakan di rumah penghiburan seperti kita ada di Bandung, Bumi Baru, apalagi Nanarwana, bukan. Tapi itu dibuat di rumah. Dan dengan pesan khusus dari si orang tua atau si keluarga atau orang yang mengundang saya. Pak, kakak saya itu sangat anti gereja. Jadi tolong kalau bisa Bapak nanti kalau berkhotbah, injili dia supaya dia mau buka hati kepada Yesus. Jadi saya sampaikan firman Tuhan, selesai firman Tuhan disampaikan, selesai ramah tamah. Sengaja orang yang mengundang tadi mengajak saya duduk di samping kakaknya. Lalu saya ngobrol beramah tamah, berbahasa basi. Kemudian seperti permintaan dari sang pengundang, saya mulai cerita kembali apa isi khotbah saya secara spesifik khusus untuk dia dalam maksud untuk menginjili. Saudara-saudari,
Si kakak yang tadi sudah diceritakan anti gereja itu, begitu saya cerita Yesus dia bantah. Begitu saya cerita tentang kasih Yesus dia bantah. Singkat cerita 1 jam berbantah-bantah antara saya dengan dia. Apa yang saya ngomong dia bantah. Kalau saya sudah mulai sudutkan dia pindah kepada pokok yang lain. Dan dia mulai bahas-bahas dan mulai mengatakan orang Kristen tuh banyak yang jahat Pak. Saya tidak percaya orang Kristen. Saya katakan Pak, yang jahat apakah hanya orang Kristen? Yang bukan Kristen kan juga jahat. Ya benar, tapi Kristen jahat. Iya, tapi kan tidak semua orang Kristen jahat. Kalau dia sudah hampir kalah, dia pindah kepada hal yang lain. Terus 1 jam berbantah-bantah. Dan kalau setiap hampir dia kalah, dia pindah ke topik yang lain. Lama-lama saya capek juga, saudara. Saya doa Tuhan, tolong saya. 1 jam saya berbantah-bantah dengan orang ini dan orang ini tetap mengeraskan hati. Saya hanya minta Tuhan, kalau Engkau dalam anugerah-Mu menjamah dia, biar Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Jadi sesudah 1 jam akhirnya, saya ngomong begini. Tapi ini jangan ditiru. Dan jangan dipraktekkan. Ini hanya khusus saya kali itu saja. Saya ngomong begini kepada Bapak itu. Begini Pak, rasanya Bapak ini memang tidak akan masuk surga, saya ngomong begitu. Saya ngomong tadi sekali lagi, saudara, jangan ditiru, jangan ngomong begitu pada orang lain, nanti jadi urusan bagi saudara. Tetapi karena Tuhan dorong saya ngomong begitu. Begini Pak, rasanya Bapak ini memang gak pantas masuk surga. Oh iya Pak? Iya. Kenapa Pak? Ya Bapak tertutup hatinya. Oh gitu ya Pak? Jadi saya mesti apa dong Pak? Ya Bapak harus bertobat. Oh begitu Pak? Jadi saya mesti kemana? Pergi ke gereja. Itu hari Sabtu. Oh Pak, kalau begitu minggu besok ada gereja di mana Pak? Saya beritahu gereja di sini. Jam berapa Pak? Saya sebut jamnya. Besok paginya dia ada di situ saudara. Debat 1 jam, nggak mempan. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, justru dia omong Bapak nggak masuk surga. Malah dia buka hati saudara. Tetapi sekali lagi jangan praktekkan itu pada orang lain. Bisa jadi urusan bagi saudara. Tetapi maksud saya, kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada kuasa apapun yang dapat membendungnya. Pikiran yang buntu pun akan dibukakan. Itu sebabnya satu hal, baca Alkitab. Yang kedua, buka diri kepada Roh Kudus. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang datang, sementara saudara mendengar uraian firman Tuhan, saudara teringat kepada suami, atau istri, atau anak, yang mengeraskan hati. Kata Alkitab hidup dalam kebebalan. Diberitahu malah semakin mengeraskan diri. Diberitahu jangan, malah dibablasin hidupnya. Diberitahu itu keliru, malah diterusin hidupnya. Minta Roh Kudus bekerja dalam hidup yang bersangkutan. Saya mau beritahu, kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalanginya. Kalau Roh Kudus bekerja, apapun akan jadi, saudara-saudari. Saudara punya anak yang dalam kesulitan, tidak bisa dinasihati. Jangan beritahu seperti saya katakan, memang kamu pantasnya masuk neraka. Jangan mengatakan itu, tapi minta Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi bukan hanya untuk orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana hidup saudara selama ini? Apakah hidup saudara sesudah ikut Yesus berubah dan berbeda dibandingkan sebelum saudara ikut Yesus? Atau walaupun sudah disebut Kristen, atau walaupun sudah aktif di dalam berbagai macam aktivitas gereja, atau walaupun saudara sudah menyandang berbagai macam jabatan dalam pelayanan, tetapi hidup saudara tidak berubah dan tetap sama dan tidak dapat dibedakan dibandingkan pada waktu saudara sebelum mengenal Yesus. Artinya dulu begitu, sekarang tetap begitu, bahkan lebih buruk lagi keadaannya. Hari ini datang kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ketiga tadi katakan, kalau orang berbalik kepada Tuhan, bertobat, datang dalam pertobatan, maka Roh Allah itu akan memerdekakan hidup kita. Yang perlu saudara lakukan hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, katakan aku tidak mau lagi hidup seperti yang lama. Aku tidak mau lagi hidup seperti yang dulu. Ubah pikiranku. Sehingga hidupku jadi semakin benar. Semakin lebih mulia. Semakin lebih indah. Menjadi semakin serupa dengan Kristus.